Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Science ID. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk mendapatkan anak laki-laki. Nah, bagi teman-teman yang sedang program anak laki-laki ingin tahu kiat suksesnya, maka jangan lupa ikuti video ini sampai habis. Nah, sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Science ID. ID kita akan lakukan beberapa pembuktian yang merujuk kepada riset yang sudah dipublish di jurnal internasional. Nah, jadi kita akan menjawab beberapa mitos dan fakta yang beredar di masyarakat mengenai cara untuk mendapatkan atau memprogram anak laki-laki. Nah, jadi teman-teman, nanti sekilas tentang bahasan mengenai video ini, kita akan membahas apakah benar kalau untuk mendapatkan anak laki-laki berhubungannya di waktu pagi, apakah benar dengan untuk mendapatkan anak laki-laki kita harus banyak makan sayur, lalu mengenai masa dan waktu setelah berhubungan itu apakah benar nanti menghadap miring ke kanan dan segala macamnya itu akan terjawab. Nah, mana sih persentase yang paling banyak mempengaruhi perencanaan program kehamilan untuk anak laki-laki? Untuk mendapatkan anak laki-laki, nah di sini kita harus bergambar kepada dua kromosom penyandi jenis kelamin anak. Nah, yang pertama ada kromosom X dari ibu. Nah, yang kedua ada kromosom Y dari ayah. Nah, kalau untuk mendapatkan anak laki-laki otomatis kromosom X harus didapat dari ibu dan Y yang dari ayah. Tetapi kalau kromosom X yang didapat dari ayah maka nanti jadilah anak perempuan. Untuk itu kita harus mengetahui bagaimana sih sifat dan karakteristik dari kromosom Y ini sehingga kita bisa mengkondisikan bagaimana sih caranya untuk kita sukses melakukan program anak laki-laki. Nah, di sini nanti kita juga akan menjawab benar nggak sih untuk mendapatkan anak laki-laki wanita dulu yang orgasme atau laki-laki dulu. Nah, itu nanti akan terjawab di video ini, jadi wajib tonton sampai habis. Nah, oke teman-teman, untuk sekedar informasi bagi kita semua, gen penyandi jenis kelamin ini atau sex determination ini, nah untuk mendapatkan anak laki-laki kita sudah dianugerahkan namanya gen SRY. Nah, gen SRY ini terkandung dalam kromosom Y. Gen SRY ini bertugas untuk menyandikan lahirnya atau munculnya hormon maskulin pada laki-laki. Nah, SRY ini juga berfungsi untuk berkembangnya testis pada embrio. Jadi ketika X yang pada ovum bertemu dengan Y pada sperma, maka itu akan berkembang testis yang dibawa dari kromosom Y tadi, karena di kromosom Y terkandung gen SRY. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh hormon maskulin yang ada pada wanita, pada pria. Nah, jadi teman-teman, untuk mengetahui bagaimana sih cara kita untuk memperbanyak atau memperbesar kemungkinan agar kita dapat anak laki-laki. Nah, di sini teman-teman harus duduk dulu nih konsepnya. Untuk mendapatkan anak laki-laki ini, gen XY atau kromosom XY yang kita inginkan ini, dia dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu dipengaruhi oleh gen yang memang sudah ada lahiriah di dalam diri kita. Nah, jenis kelamin ini kan ditentukan oleh sel sperma nih. Sel sperma itu kan dimiliki oleh laki-laki. Di dalam sel sperma itu ada kromosom X dan kromosom Y. Itu sudah lahiriah, memang sudah ditakdirkan begitu. Jadi gen ini nggak bisa lagi kita otak-atik, kromosomnya nggak bisa lagi kita otak-atik. Yang bisa kita kondisikan adalah kemungkinan atau pendukung kedua
yaitu lingkungan. Karena ekspresi gen ini dipengaruhi oleh ekspresi kromosom ini dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Gen nggak bisa kita otak-atik nih secara alami ya, tapi kalau misalkan secara genetika boleh, bisa. Nah, kalau secara alami kita hanya bisa mengkondisikan lingkungan. Nah, lingkungan yang seperti apa? Untuk kita ketahui, bagi kromosom Y, dia memiliki sifat kromosom Y ini teman-teman, dia tidak tahan panas. Nah, dia bersifat basah, tidak bisa lama dalam kondisi asam. Lalu sel sperma yang mengandung kromosom Y ini dia berbentuk lebih kecil dibanding kromosom X, namun dia bisa bergerak lebih cepat daripada kromosom X. Lalu, nah, sel sperma yang membawa kromosom Y ini dia tidak bertahan hidup lama, lebih cepat matinya dibanding sperma yang membawa kromosom X. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah ada 3 hal yang bisa kita kondisikan. Yang pertama adalah suhu, yang kedua pH, yang ketiga massa. Nah, yang massa ini yang sangat mempengaruhi penyandi atau pengekspresian gen XY pada embrio kita. Nah, sekarang kita bahas dulu satu-satu. Hal yang paling besar mempengaruhi adalah masa atau saat. Maksudnya apa? Saat berhubungan, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki anak laki-laki, maka disarankan untuk teman-teman berhubungan pada saat teman-teman berada di fase atau puncak ovulasi. Kenapa seperti itu? Nah, gambarannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman ingin anak laki-laki, otomatis ovum nih sudah memiliki kromosom X. Yang teman-teman tunggu adalah kromosom Y yang dibawa oleh sperma. Nah, jadi kenapa harus pada saat ovulasi? Karena tadi kata kuncinya adalah kromosom Y ini dia tidak bisa bertahan lama, hidupnya sebentar, teman-teman. Jadi di sini gambarannya adalah ketika masa ovulasi kan ovum sudah berada di folikel, sudah jatuh ke folikel. Nah, ketika teman-teman berhubungan pada saat ovulasi itu, harapannya adalah agar si sperma ini ketika diejakulasikan kan ada 2 nih, kromosom X dan Y. Kromosom Y ini kan dia berenang lebih cepat dibanding kromosom X. Nah, jadi di sini logikanya ketika kromosom X itu lebih lambat berenangnya, yang cepat adalah kromosom Y, otomatis kromosom Y nanti akan sampai terlebih dahulu di folikel dan membuahi si ovum. Maka terjadilah fertilisasi antara ovum dengan kromosom X dan sperma dari kromosom Y. Nah, ini di luar sifat atau di luar penanganan kita ya, maksudnya ini di luar konteks ketika di fagositosis atau ketika dimakan oleh sel imun gitu. Ketika perjalanannya lancar-lancar aja nih, pasti ada juga beberapa yang di fagositosis oleh sel imun atau sel darah putih dan juga mati di perjalanan. Nah, di sini kita logikakan ketika mereka sama-sama kuat, sama-sama bisa bertahan. Nah, antara kromosom X dan Y ini yang sampai duluan ke folikel untuk membuahi ovum adalah si kromosom Y. Nah, begitu logikanya, teman-teman. Lalu, teman-teman, yang kedua yang bisa teman-teman upayakan adalah untuk mempengaruhi atau mengkondisikan pH di rahim atau di dalam tubuh wanita. Nah, bagaimana caranya untuk mengkondisikan pH? Kalau teman-teman ingin anak laki-laki, otomatis pH tubuh teman-teman harus mendukung si sperma Y. Sperma Y dia tidak bisa atau tidak tahan kondisi asam karena dia bersifat basah. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki anak laki-laki, disarankan lakukan fly dulu pada si ibu atau wanitanya. Biarkan wanita dulu yang orgasme. Nah, setelah wanita orgasme, berada pada puncak orgasme, baru lakukan ejakulasi atau penetrasi di dalam alat kelamin perempuan. Jadi nanti tujuannya adalah ketika si sperma telah terejakulasikan, kondisi
kelamin pada kondisi dalam sel kelamin perempuan itu atau di dalam tubuh kita itu sedang berada pada pH basa. Kenapa? Ketika wanita orgasme itu akan keluar cairan berupa lendir, yang mana lendir ini bersifat basa teman-teman. Jadi itu bertugas bisa untuk menetralisir keadaan pH di dalam rahim kita. Nah, jadi itu akan mempermudah sperma Y untuk bergerak cepat menuju si ovum. Nah, sampai di sana mungkin sudah 2 ya kata kunci yang teman-teman ketahui. Lalu yang ketiga, kondisikan agar tubuh teman-teman itu tidak mempunyai suhu yang tinggi atau suhu tubuh itu cenderung stabil. Nah, gimana langkah-langkahnya? Yang pertama, usahakan atau hindari makanan-makanan pedas, karena makanan pedas sebelum berhubungan itu bisa meningkatkan suhu tubuh. Lalu yang kedua, hindari berendam air panas atau mandi air panas saat akan berhubungan gitu, karena itu juga bisa meningkatkan suhu di dalam tubuh teman-teman. Lalu yang ketiga, nah kondisikan nih suhu lingkungan atau suhu ruangan ketika teman-teman ingin berhubungan. Kalau bisa, nah jangan sampai pada saat kondisi panas, karena pada waktu teman-teman berhubungan suhu tubuh teman-teman akan ikut naik dengan sendirinya. Jadi teman-teman kondisikan bisa merendahkan suhu AC atau memasang kipas angin dengan kecepatan yang lumayan tinggi, tapi jangan sampai menggigil juga teman-teman. Nah gitu. Lalu hal apa lagi sih yang bisa kita lakukan untuk menunjang untuk mendapatkan anak laki-laki ini? Nah, ada juga nih teman-teman, meskipun tidak banyak kemungkinannya, tapi ini bisa mendukung. Contohnya adalah dengan makanan. Bagi ibu-ibu yang mau program anak laki-laki, bisa nih 3 bulan sebelum program, nah itu dibiasakan dulu memakan makanan yang tinggi kalium dan natrium. Itu bisa didapat dari sayur-sayuran, nah dan juga kacang-kacangan seperti buncis dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk laki-lakinya gimana? Makan daging boleh. Supaya apa? Supaya si sperma Y ini kuat, makin kuat, karena proteinnya makin tinggi, makin kencang geraknya teman-teman, membantu produksi sperma agar lebih optimum. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan anak laki-laki atau mendukung anak laki-laki? Nah, teman-teman bisa juga dengan cara mereng ke kanan setelah berhubungan. Nah, kenapa itu disarankan? Karena logikanya dengan teman-teman setelah berhubungan, setelah terpenetrasi, nah teman-teman jangan langsung bangkit dulu. Nah, langsung silahkan mereng ke kanan. Harapannya adalah agar si sperma Y ini gampang dan lebih mudah untuk mencapai folikel, membuahi ovum teman-teman. Nah, tapi ingat kata kunci di sini adalah yang mempengaruhi, yang bisa teman-teman kondisikan itu 60%-nya adalah masa kesuburan teman-teman. Kalau teman-teman ingin anak laki-laki, maka lakukan hubungan di saat teman-teman berada pada puncak ovulasi. Nah, untuk mengetahui fase ovulasi ini bisa teman-teman lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, teman-teman bisa download aplikasi Calendar Me yang mengatur fase menstruasi teman-teman. Nanti di sana ada tanggal kapan sih puncak teman-teman ovulasi. Atau teman-teman bisa nih beli alat seperti yang di atas ini, namanya ovulation test. Nanti di sana bisa mentes kapan teman-teman fase ovulasinya. Ketika garis 2 dari alat tes ini sudah tampak jelas, nah berarti itu adalah masa ovulasi teman-teman. Tetapi ketika masih kabur, berarti itu belum masuk fase ovulasi teman-teman. Nah, jadi kita bisa cek nih dengan menggunakan alat. Kenapa? Karena saat ovulasi itu hormon kita akan naik. Nah, itu bisa dicek melalui alat ini teman-teman. Jadi ini bisa lebih valid gitu. Nah, dan untuk teman-teman ketahui, sel ovum ini dia hanya berumur 12 sampai 24 jam. Nah, jadi umurnya pendek teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat ovulasi itu perkiraannya
itu bisa 3 hari, ada batas garis 2. Nah itu bisa teman-teman lakukan pada saat itu. Ovum ini dia berumur lebih pendek dibanding sperma, jadi memang pada saat teman-teman udah mengetahui ini nih 1 hari puncak ovulasi saya, ya udah bisa teman-teman berhubungan pada saat itu. Nah dan kedua, jangan lupa teman-teman kondisikan, nah harus wanita dulu nih yang orgasme. Tujuannya apa? Supaya nanti keluar cairan alkalin yang mempengaruhi pH. Nah, itu trik dan tips dari kita. Semoga teman-teman yang merencanakan anak laki-laki bisa sukses mendapatkan anak laki-laki. Nah, ingat teman-teman, semua ini juga dipengaruhi oleh gen dan juga lingkungan. Yang bisa kita kondisikan hanya lingkungan. Oke teman-teman, sampai di sana dulu penjelasan kita. Semoga teman-teman paham dan bisa langsung mempraktekkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ID, karena apa? Channel Science ID ini akan membahas lagi mengenai tips dan trik cara untuk mendapatkan anak perempuan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.